Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Sehatkan ya Allah jiwa dan raganya. Kuatkan ya Allah lahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami sedang mencari nafkah, mudahkan ya Allah, selamatkan ya Allah sampai tujuan. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Al-Faqir Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah, seperti mana saya mengingatkan kembali bahwasanya channel ini, YouTube ini kita buat, kita bangun bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun engkau berada, wabil khusus sahabat-sahabatku yang baru mampir di channel ini, aku berdoa semoga apa daripada isi tausiah ini berguna dan bermanfaat dunia akhirat. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabatku, jika engkau berkenan, silakan komen, like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali kepada syirah sahabat Nabi. Ya, sahabatku, sebelum kita masuk kepada inti tausiah, kita kembali dulu kepada syirah sahabat Nabi yang bernama Imam Hasan Al-Bishri radhiyallahu anhu. Sahabatku yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Bishri ini, ya, dia adalah orang yang ikut bersama Rasulullah di Madinah. Dan ibu daripada Imam Hasan Al-Bishri adalah khaddami, pelayan daripada istri Rasul, yaitu Salmah. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada saat Imam Al-Bishri baru dilahirkan dan ibu daripada Imam Hasan Al-Bishri tadi, ya, tidak mempunyai air susu, sehingga Imam Hasan Al-Bishri ini disusui oleh istri Rasul yang bernama Salmah. Sahabatku, Ummu Salmah Ummul Mukminin menyusui Hasan Al-Bishri. Di saat masa iddahnya, sebelum 40 hari Hasan Al-Bishri ini, maka Salmah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah nama bayi yang bagus ini?" Maka Rasulullah memberikan nama Salman Hasan Al-Bishri. Itulah nama Hasan Al-Bishri yang diberikan Rasulullah Muhammad SAW karena pengabdian ibunya Hasan Al-Bishri tadi sebagai khaddam, pelayan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Dan Hasan Al-Bishri didoakan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku, di masa Rasulullah beserta Hasan Al-Bishri pada saat itu dalam usia yang belia, maka Hasan Al-Bishri diserahkan lagi oleh Rasulullah kepada
Umar, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Begitulah, dan beliau adalah termasuk ahlul baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, karena doa Rasulullah dan Hasan Al-Bisri belajar kepada sahabat Rasul langsung. Ya, termasuk Abu Bakar adalah gurunya Hasan Al-Basri, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali adalah guru langsung daripada Imam Hasan Al-Bisri. Inilah rahasianya yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabat tauhid Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, dalam perjalanan hidup Imam Hasan Al-Bisri, sekali lagi, yang masa hidupnya bersama-sama Rasulullah, kemudian digembleng, dibina, dididik oleh 4 sahabat Rasul tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabatku, maka Imam Hasan Al-Bisri adalah seorang alim ulama, ya, tokoh sufi yang pertama sekali di zaman para sahabat-sahabat Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, rahasia yang akan kita ambil adalah betapa dahsyatnya surat Nuh ayat 10 dan 12. Sebelum kita masuk kepada inti daripada rahasia surat Nuh ayat 10 dan 12, boleh silakan buka, ambil Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat Imam Hasan Al-Bisri mengimami sholat di Madinah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Pada saat itu sudah usia lanjut. Semua ilmu dan perbendarahan yang aku terima dari Rasulullah telah dihafal dan dikuasai oleh Imam Hasan Al-Bisri. Begitu juga Umar bin Khattab berkata hal yang sama, Utsman bin Affan berkata hal yang sama, kemudian Sayyidina Ali juga berkata hal yang sama. Maka jika ada fatwa ijtihad para sahabat-sahabat Rasul, para tabi'in, dan juga kaum muslimin pada zaman itu, mereka bertanya langsung kepada Imam Hasan Al-Bisri. Kaum muslimin rahimakumullah, rahasia pertama, tatkala Imam Hasan Al-Bisri sedang memberikan majlis ta'lim di Madinah, maka datang seorang pemuda menghadap kepada beliau. Yang mulia Imam Hasan Al-Bisri, aku punya problem. Apakah itu? Kata Imam Hasan Al-Bisri, aku sudah sekian tahun umurku, namun aku belum punya istri. Kemudian apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Kalau kau ingin punya istri, maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Selesai. Kemudian datang lagi orang bertanya, Assalamualaikum ya Imam Hasan Al-Bisri, apakah gerangan engkau datang kepadaku? Aku tidak punya harta benda, jangankan harta benda, makan saja susah. Apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Kau perbanyak istighfar. Begitu juga datang orang suami istri, wahai Imam Hasan Al-Bisri, kami sudah sekian tahun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak. Apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Kau perbanyak istighfar. Begitu juga seluruh persoalan hidup di dunia ini, rahasianya kata Imam Hasan Al-Bisri, perbanyak istighfar. Kemudian para murid-muridnya bertanya, wahai guru kami Imam Hasan Al-Bisri, kenapa setiap orang yang datang kepadamu, engkau selalu menyarankan untuk perbanyak istighfar? Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia alim ulama, mau dia orang santriwan santriwati, bahkan siapapun dia, engkau menyarankan untuk perbanyak istighfar. Sahabatku, inilah rahasianya yang kubagikan kepada sahabat-sahabatku. Jika kita memiliki hidup lebih susah daripada orang-orang terdahulu, maka solusinya adalah perbanyak istighfar. Kalau kita ingin punya harta banyak,
perbanyak istighfar. Kalau kita punya hutang piutang, perbanyak istighfar. Kalau kita ingin sukses, perbanyak istighfar. Kalau kita ingin ini, ingin itu, ingin anak, ingin itu, perbanyak istighfar. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam rahasia surat Nuh ayat 10 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Itu pertama kata kuncinya sahabatku. Kemudian apa kata Allah lagi? Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah janji Allah bagi orang yang memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah salah satu kelebihan daripada Imam Hasan Al-Bishri radhiyallahu. Jika kita mau mengamalkannya, maka sanad keilmuannya adalah kepada Imam Hasan Al-Bishri. Kemudian Imam Hasan Al-Bishri itu adalah murid daripada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Dan juga Imam Hasan Al-Bishri itu adalah seorang alim ulama yang telah menciptakan, sekali lagi, yang telah mendeskripsikan, yang telah menyusun ilmu tasawuf. Beliaulah seorang imam yang pertama sekali membuat tatanan hidup manusia itu secara sufisme. Sahabatku, karena background, sekali lagi, Imam Hasan Al-Bishri itu beliau mengetahui akan dirinya, dan beliau mengetahui asal usul dirinya adalah dari seorang budak hamba sahaya. Ayah dan ibu Imam Hasan Al-Bishri dimerdekakan Rasulullah, dan dia menjadi khadim, pelayan rumah tangga Rasulullah. Dan Imam Hasan Al-Bishri dinyatakan Rasulullah sebagai Ahlul Bait, karena dari kecil, bahkan sebelum lahirnya Imam Hasan Al-Bishri, ibu kandungnya sudah mengabdi kepada keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 4 sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menyerahkan semua ilmu mereka kepada Imam Hasan Al-Bishri. Inilah sanad keilmuan istighfar ini. Jika sahabat-sahabatku ingin memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh ayat 10 dan 12. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Makna hujan itu adalah rahmat Allah. Orang yang memperbanyak istighfar, maka dia akan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tamsilnya seperti hujan yang turun ke bumi. Sahabatku, perhatikan seorang bayi balita yang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pandainya menangis. Dia lapar, dia menangis. Kemudian orang tuanya datang melihat, oh, bayi ini ternyata lapar, sehingga bayi tadi disulangkan untuk makan. Begitu juga beberapa saat kemudian bayi tadi menangis. Oh, ternyata dia mau mandi. Begitu juga bayi tadi beberapa saat kemudian dia menangis. Dia ternyata ingin ditidurkan dan ditimang, dinina bobokkan. Itulah rahasia dahsyatnya orang yang beristighfar. Sahabat-sahabatku, perbanyaklah istighfar seperti mana yang dijanjikan Allah
di dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12. Dan sanad keilmuan istighfar ini langsung daripada Imam Hasan Al-Bishri, seorang tokoh sufi yang pertama di zaman para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat. Mari kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, innallaha ghafurur rahim, la ilaha illallah, innallaha ghafurur rahim. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.